Oke, berikutnya adalah persamaan diferensial. Sebab kalau kita membicarakan LTI system, itu selalu tidak terlepas dari persamaan diferensial. LTI system selalu digambarkan dengan persamaan diferensial. Walaupun tidak langsung muncul, tapi dia selalu bisa direpresentasikan dengan persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu yang dy per dt itu ya gitu. Ini adalah bentuk umumnya. Jadi ini adalah persamaan diferensial untuk orde n. Jadi dia bisa sampai orde berapa saja. Mungkin kalau yang di kalkulus sebelumnya paling sering sampai orde 2 ya. Tapi sebenarnya dia bisa sampai orde berapa saja. Nah, untuk discrete time itu ada discrete time counterpartnya, yaitu kita sebut dengan difference equations. Jadi ini adalah persamaan diferensial, yang ini adalah persamaan difference. Dua-duanya sama. Kalau ini adalah turunan ya, diferensial turunan itu kan intinya adalah melihat perbedaan, tapi perbedaan yang tipis antara dua titik. Nah, sebenarnya kalau di sini kalau sistem discrete itu kan memang sinyalnya juga diskrit ya, adanya di N1, N2, N3, N4 gitu dan seterusnya. Maka difference atau perbedaan yang kita ambil itu juga adalah perbedaan antar itu, antara N ke 1 dengan kedua atau 1 ke 3 dan seterusnya. Tapi pada dasarnya ini sama. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi kalau untuk persamaan diferensial, contohnya seperti ini ya, yang sudah dikenal bentuknya. Tapi jadi ini adalah persamaan diferensial untuk orde 3, ordenya adalah orde tertinggi yang ada di sini. Dia bisa berapa aja ordenya. Dan biasanya nanti ini adalah untuk yang keluaran ya, seperti biasa. Jadi keluaran tuh bisa di kiri kita mencari, karena persamaan itu untuk mencari keluaran dari masukan. Berarti ini adalah yang di sebelah kiri yang keluarannya Y-nya dari masukan X gitu. Nah, untuk persamaan diferensial biasanya basicnya standarnya orde X itu lebih rendah daripada orde Y. Tapi tentu saja tidak harus seperti itu. Hanya umumnya kita akan buat secara matematis menjadi seperti itu. Ini orde 3 contohnya. Tadi untuk yang persamaan difference, ini contohnya. Ini YN, ada XN, XN-1, XN-2, bisa saja nanti ada XN-3 dan seterusnya gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau yang persamaan difference biasanya kita yang Y-nya YN-1 atau misalnya ada Y N plus 1 misalnya saja ada YN plus 1 gitu ya. Itu kita taruh di kanan. Jadi dia clean, kita cuma YN sama dengan seperti ini. Sementara kalau yang persamaan diferensial biasanya kita disatukan semua Y di sebelah kiri, semua X di sebelah kanan. Ini semua input, ini persamaan output, ini adalah persamaan input. Kalau untuk yang discrete enggak ya, karena ini kita bisa cuma YN sama dengan, kemudian dia akan dipengaruhi oleh apa-apa dan seterusnya. Ini cuma contoh aja ya. Jadi yang dimaksud dengan persamaan difference itu adalah yang seperti ini. Nanti kalau ada di soal, di tugas, di ujian, nyatakan persamaan difference-nya atau cari persamaan difference-nya, itu berarti yang diminta adalah persamaan yang seperti ini. Oke, ini adalah contoh untuk sistem LTI ya, rangkaian RLC, orde 1 atau orde 2 itu. Yang ini orde 1, yang sebelah kiri yang ini orde 2. Dari RL2 kemarin di semester lalu kan sudah diketahui bahwa kita bisa menyatakan ini dalam persamaan diferensial ya. Jadi seperti ini. Atau sebenarnya mungkin kalian langsung pakai S ya, pakai Laplace. Tapi itu sebetulnya adalah persamaan diferensial kalau asli dari rumus fisikanya. Nah, kalau kita udah dapat ini tadi,
Persamaan ini misalnya LC, ini order 2, nih yang order satunya RC tambah Y. Nah, ini kan tadi. LC, RC, terus Y. Kemudian diminta menggambarkan blok diagramnya. Nah, ini sebetulnya kita menggambarkan ini. Ini berarti masukannya yang UT ya. Kemudian keluarnya YT. Ini masukannya U, keluarannya menjadi Y di belakang. Gitu. Kemudian Y itu sendiri terdiri dari apa? Berarti kan Y itu kita peroleh dari penjumlahan U dikurangi ini seperti itu. Atau biasanya kita akan buat dia terbalik. Jadi buat persamaannya coba dibuat persamaan dalam bentuk yang ini. Kita ambil yang di sini, yang paling kiri, di orde yang paling tinggi, D kuadrat YT, DT kuadrat, gitu, terus dan seterusnya. Ini dengan ini sama ya, tapi terus kemudian LC-nya kita diperkan ke kanan, jadi seperti ini. Nah, si turunan kedua ini itu menjadi yang ini. Turunan kedua ini adalah penjumlahan U dikurangi Y dikurangi Y dot dikurangi turunan pertama. Ini adalah U dikurangi Y dikurangi turunan pertama. Kemudian dibagi C, dikali seperti C. Nah, dari sini ini adalah turunan kedua, kemudian masuk ke blok ini adalah blok integral ya. Turunan kedua diintegralkan jadi turunan pertama, diintegralkan lagi jadilah Y. Biasanya kalau kita membuat sistem continuous itu lebih di preferable gitu ya, pakai komponen integrator dibandingkan diferensiator. Karena kalau sistem continue untuk mencari difference itu agak sulit. Itu kan harus perbedaan yang tipis antara dua titik waktu. Sementara kalau integrator, kalau di elektronik aja ya udah jelas lah itu kapasitor, komponen dasarnya gitu, karena memang dia rumusnya juga integral yang bisa menyimpan. Jadi kalau integrator itu kan intinya menyimpan ya, menjumlahkan. Gitu. Contoh berikutnya lagi, ini kita pakai variabel antara ya, jika diperlukan. Jadi variabel antaranya adalah yang ini nih, si U adalah penjumlahan U min Y dot, ini dia. Gitu. Contoh berikutnya untuk yang difference equation, jadi ini tadi difference equation ya, ada di sini Y dari X plus 1, ada X min 1, ada bukan X, Xn plus 1, Xn min 1, dan Xn min 2. Nah, di sini diminta membuat blok diagramnya. Kalau kita lihat di sini, ini tidak ada feedback berarti ya, tidak ada komponen YN di sini. Cuma dari masukan aja, hanya masukannya ini ada yang di delay, n-1 tuh berarti delay 1, n-2 tuh berarti delay 2. Nah, yang ini berarti forward. Ini sistemnya berarti akausal. Kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini xn, di delay sekali jadi n-1, di delay sekali lagi jadi n-2. Nah, terus kemudian di sini n-1 ini dikalikan 0,8. N-2 ini tidak dikalikan apapun atau berarti dikalikan 1 aja gitu. Kemudian ada yang forward itu minus 0,2. Minus itu kita bisa taruhnya di sini ya. Jadi dia seperti yang kalian pelajari di elektronika itu ada adder op M, yang adder itu ada inverter sama non-invert gitu. Jadi kita tinggal dikasih invert aja di sini. Kemudian plus 2 tinggal ditambahkan aja ke penjumlahan ini. Oke, jadi itu adalah contoh
kalau kita punya persamaan diferensial menggambar diagram bloknya seperti apa. Dan juga bisa sebaliknya ya, berarti ya kalau dari diagram blok mencari formula itu sudah ada dari contoh di minggu lalu juga ada, bisa dipakai. Itu saja untuk materi yang sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.